Semua perkenalkan, nama saya Indra Temantuan. Di sini saya akan mempresentasikan 40% dari proyek pemrograman PLSQL, di mana eh, judul yang saya ambil adalah basis data, inventaris, dan penjualan. Di sini ada 3 agenda yang saya akan jelaskan. Yang pertama pendahuluan, lalu ada output dan target capaian, lalu hasilnya dari 40% output dan target capaian. Jadi pertama pendahuluan, di mana latar belakang saya untuk mengambil judul sistem basis data, inventory, dan penjualan adalah karena waktu itu dulu saya pernah bekerja sebagai admin, di mana memproses data itu menggunakan spreadsheet karena online dan juga gratis. Tapi seiring berjalannya waktu, kita sebagai tim mendapatkan masalah. Maka dari itu, saya berpikir untuk membuat sebuah sistem menggunakan basis data. Nah, itu adalah latar belakang saya kenapa membuat basis data, inventory, dan penjualan. Nah, selanjutnya ada output dan target pencapaian, di mana di sini ada 7 output dan target pencapaian, di mana yang pertama laporan rekrutmen dan gap analisis, di mana di sini akan menganalisis kebutuhan sistem inventaris, termasuk poin-poin seperti user stories, tadi alurnya, dan lain-lain. Selanjutnya ada perencanaan model konseptual dan logis (WRD). Selanjutnya desain fisik basis data PostgreSQL. Selanjutnya skripsi DDL PostgreSQL. 5. Basis data prototype atau DB Live. Yang keenam, dummy data. Yang ketujuh, diagram alir penelitian. Di mana di sini saya akan mempresentasikan sampai poin ketiga, karena itu adalah 40% dari progres saya. Jadi langsung saja eh, saya presentasikan, di mana di sini saya sudah menganalisis bisnis proses dari sistem saya. Eh, yang pertama ada dari barang masuk, pembelian supplier. Jadi eh, karena judulnya sistem inventory dan basis dan penjualan, jadi harus ada yang namanya produk. Produk itu juga tidak semata-mata langsung ada, pasti ada pembelian dari supplier. Nah, alurnya itu yang pertama, admin pembelian akan membuat PO ke supplier, lalu supplier akan mengirimkan barang. Nah, karena setiap pengiriman barang itu harus ada surat jalan dan ada surat terima supplier. Nah, kalau sudah ada, maka admin gudang saya akan melakukan pengecekan fisik, cek jumlah, cek kondisi. Nah, lalu saya akan membuat surat terima barang atau STB yang internal. Isinya nomor STB, nomor PO, daftar barang diterima, jumlah diterima, kondisi barang. Nah, sebenarnya ini tuh situasional. Ada di mana saat barangnya jelek atau barangnya tidak bagus, cacat, itu bisa jadi diretur langsung. Jadi surat terima barang langsung barang-barang yang bagus saja, atau ada juga kondisi di mana kita tetap menerima barang yang jelek atau yang cacat. Lalu yang termasuk kondisi itu barang akan masuk ke stok. Oke, selanjutnya ada retur supplier juga kondisional, di mana saat barang-barang cacat atau barang tidak bagus, barang bisa dicatat ditemukan saat surat penerimaan. Terus dibuat form retur supplier, cacatnya kenapa, jumlahnya berapa, nomor STB sebagai referensi.
Lalu barang barang tersebut yang jelek bakal keluar dari stok. Nah, yang tadi mengirimkan barang akan menerima retur dan juga kondisional di mana bisa menjadi mengirimkan pengganti atau refund. Lalu baru mulai pencatatan stok. Nah, selanjutnya ada barang keluar di mana kondisinya ini bisa jadi penjualan atau bisa jadi sampel atau bisa jadi lain-lain. Tapi yang paling umum adalah penjualan. Penjualan itu ada dua jenis, ada offline dan online. Jadi kalau yang offline itu customer datang ke toko, terus admin penjualan atau sales membuat sales order. Terus tim gudang akan menyiapkan barang, terus tim gudang juga akan membuat surat keluar barang sesuai dengan jumlah dan tipe yang dikeluarkan. Yang umum itu ada nomor SKB atau surat keluar barang, ada nomor SO, sales order, nama customer, barang yang dikirim, customer menerima barang, plus nota penjualan, terus stok berkurang. Itu bisnis proses saat barang penjualan offline. Selanjutnya penjualan online. Di mana di sini kita biasanya atau defaultnya menggunakan Tokopedia atau Shopee. Jadi karena Tokopedia atau Shopee itu punya sistem sendiri, jadi yang kita ambil hanya order. Lalu admin online akan memvalidasi order. Lalu gudang mengambil barang dari stok. Lalu gudang membuat SKB online plus proses packing. Terus resi dari marketplace masukin ke sistem. Selanjutnya stok. Terus integrasi marketplace yang juga opsional. Jadi waktu penjualan online itu ada beberapa tahap tadi, di mana saat order masuk, maka admin online akan memvalidasi dulu, terus generate. Nah, terus bakal memberikan info kepada tim barang, terus membuat SKB, tim gudang, terus packing. Nah, pricingnya itu dari marketplace pasti masuk juga ke sistem gitu. Selanjutnya ada retur dari pelanggan. Tentu bukan hanya kita yang bisa retur, pelanggan juga bisa retur. Dan juga kondisional, di mana kondisionalnya karena cacat atau karena salah atau karena tidak sesuai. Jadi alurnya yang pertama, customer akan mengajukan retur dan juga eh, bisa dari penjualan offline atau online. Nah, terus admin akan membuat form retur pelanggan atau FRP. Terus barang kembali ke gudang, lalu dicek kenapa barang ini diretur. Pasti ada alasannya dari si customer. Nah, terus dicek, kalau sudah dicek dari kondisinya, apakah barang retur ini masih bisa dijual. Contohnya kan tadi kan retur ada berbagai macam alasan. Ada yang salah atau semacamnya. Nah, itu ada kondisinya juga. Ada yang masih layak jual, berarti stoknya bertambah. Ada yang tidak layak jual. Mungkin itu bisa masukin ke stok kita, stok rusak. Atau juga ada kondisi di refund. Oke, selanjutnya barang bandal atau barang dengan komponen. Jadi karena sistem kita itu sebenarnya di bidang elektronik, jadi pasti ada bandel-bandelan. Nah, karena ada strategi bisnis, jadi ada bundle per item, ada bundle per fix SKU. Itu termasuk itu gimana kebijakannya juga. Nah, selanjutnya surat terima barang. Nah, ini yang paling penting.
surat terima barang dan surat keluar barang. Di mana di sini adalah proses yang paling penting karena ini bisa menjadi data acuan, bisa menjadi pertimbangan juga, bisa menjadi audit juga. Nah, ini itu surat terima barang itu digunakan saat yang pertama barang masuk dari supplier, terus barang retur dari pelanggan. Nah, terus juga ada dari STB, surat terima barang keluar. Nah, selanjutnya histori pergerakan stok ini mengacu pada surat terima barang in dan surat terima barang out. Nah, yang terakhir adalah modul sistem saya. Yang pertama ada master, yang kayak tadi yang in out itu pasti master. Terus ada transaksi juga, ada stok, ada marketplace. Nah, itu adalah bisnis proses dari sistem informasi, sistem inventory dan penjualan. Nah, hasil dari bisnis proses tersebut ada flowchart-nya, tapi masih flowchart secara langsung, jadi belum masuk ke sistem. Flowchart dari barang masuk dari supplier. Mulai, mulai, terus admin pembelian membuat PO, terus barang dikirim supplier, ditambah surat jalan, terus admin gudang akan menerima barang. Nah, sudah menerima barang, barang itu apakah lengkap dan sesuai PO? Kalau tidak, ini kondisional, di mana bisa diretur atau bisa di hold dulu. Nah, kalau barangnya lengkap, maka admin gudang akan kondisi barang. Yang tadi sudah kondisi barang, apakah benar atau tidak, apakah baik atau tidak. Terus buat STB, surat terima barang dari kita. Lalu input ke sistem. Nah, di sini mulai masuk ke sistemnya. Kita akan mengupdate stok. Kita save stok dan selesai. Itu adalah flowchart barang masuk dari supplier. Nah, selanjutnya ada flowchart retur, di mana kondisinya kondisional juga. Yang di sini barang cacat. Nah, saat mulai retur, admin gudang yang tadi udah ngecek akan membuat form retur supplier. Nah, barang-barang yang tadi dipisahkan, yang normal dengan normal, yang kurang bagus atau cacat dengan yang cacat. Selanjutnya, tim gudang akan membuat SKB retur, langsung dikirimkan ke supplier. Nah, supplier menerima barang dari kita, terus supplier kirim barang pengganti atau return, atau kita juga bisa refund. Barang pengganti, ini kalau kondisinya barang pengganti, masuk buat STB pengganti. Terus update barang, update stok, save history, selesai. Itu flowchart bisnis proses retur supaya selanjutnya penjualan offline. Penjualan offline itu berarti penjualan yang datang ke toko, di mana admin penjual akan membuat sales order. Jadi siapa yang menjual barang. Nah, nanti admin akan mengirimkan sales order itu ke tim gudang penerima barang. Lalu gudang cek stok apakah barang yang diminta oleh customer ada atau tidak, atau cukup atau enggak. Kalau tidak, kita info ke admin. Itu juga bisa kondisi apa gagal jual atau seadanya. Terus kalau stoknya cukup,
kita siapkan barangnya, terus kita buat SKB, terus customer bayar, terima barang, update di kita di out, kita update barang dengan status out, terus save, baru selesai. Nah, selanjutnya penjualan online, di mana di sini kita menggunakan Tokopedia atau Shopee. Order masuk dari marketplace, admin online memvalidasi order, terus generate SO-nya secara online, terus gudang cek stok, lalu tim gudang ngecek apakah stoknya cukup, kalau enggak, tandai sebagai cancel atau overstock di marketplace. Kalau cukup, siapkan barang plus packing, terus generate SKB, cetak resi dari marketplace, kirim barang ke ekspedisi, update stok dengan status out, save history, lalu selesai. Nah, selanjutnya ada flowchart retur barang offline dan online, di mana waktu customer melakukan retur, customer harus mengajukan dulu. Nah, lalu admin akan memeriksa bukti pembelian, terus barang diterima sama kita, terus kita cek nih, apakah barangnya layak jual, karena saat retur itu ada beberapa kondisi juga. Ada yang karena barangnya rusak atau barangnya salah. Kalau misalnya salah dan masih layak jual, maka stok akan bertambah. Stok bagus akan bertambah. Kalau enggak, stok akan masuk ke stok rusak. Nah, kalau disetujui, admin akan proses refund atau tukar barang, tergantung kesepakatan dengan customer. Terus save history dan selesai. Selanjutnya, flowchart barang bundle, di mana elektronik plus bandelnya. Jadi di mana di sini ada juga yang pembeli atau customer yang membelinya hanya satuan atau dengan bundle. Itu ada juga kondisi yang seperti itu. Di mana apakah dicek dulu barangnya berbentuk bundle? Kalau enggak, berarti proses yang biasa. Kalau iya, berarti ambil komponen dari bundle tersebut. Nah, terus update stok masing-masing komponen. Terus save history dan selesai. Nah, ini selanjutnya history. Saat transaksi terjadi, kita cek dulu nih, apakah surat terima barangnya in atau out, apakah SKB-nya out, apakah retur, apakah retur dari supplier, apakah retur dari customer, apakah online order, apakah dari PO. Jadi berbagai macam untuk mengecek histori. Nah, kalau sudah, hitung stoknya, yang masuk berapa, yang keluar berapa. Terus press tabel, terus insert ke sistem. Selesai. Nah, yang terakhir ada surat terima barang dan surat keluar barang. Di mana saat surat terima barang itu barang masuk, cek fisik, buat TTB, terus input ke sistem dengan status in, history terupdate. Nah, selain itu ada SKB, barang keluar. Jadi gudang siapkan barang, buat SKB, input sistem dengan status barang out, lalu history update. Nah, itu bisnis proses dari flowchartnya. Lalu kita ke fisiknya, database fisiknya. Jadi saya itu sudah menganalisis di mana tabel-tabel dan aturan-aturan dari databasenya. Jadi di sini saya membuat user dan roles di mana
Roles memiliki ID dengan primary key dan nama roles. Nah, juga user. User ini referensi ke roles. Jadi ada ID, username, password, role, create at, create by, dan lain-lain. Terus ada produk master data. Jadi di mana ini menjadi acuan. Di mana di sini saya akan membuat tabel brand dengan ID dan name, terus tipe, spesifikasi produk. Nah, selanjutnya aksesoris dan bundle. Di mana saya akan membuat dua tabel, produk aksesoris dan produk bundle. Lalu stok dokumen. Ini untuk menjadi history atau menjadi acuan juga dalam audit dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada stok momen yang juga sama akan menjadi acuan dan menjadi dashboard juga. Nah, ada sales dan marketplace di mana di tim kita di perusahaan yang kita tempat itu ada beberapa tim juga. Salah satunya sales yang bertugas untuk menjual barang. Selanjutnya marketplace ini untuk data ke sistem juga, menjadi acuan juga. Nah, ini opsional sebenarnya. Tapi saya coba masukin. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang ERD-nya. Sebenarnya berbentuk IR. Nah, di sini di mana user akan memiliki satu role dan satu role bisa dimiliki oleh beberapa user. Nah, ini untuk keperluan audit. Ini opsional sebenarnya. Nah, selanjutnya ada produk. Di mana produk ini berrelasi dengan satu, 2, 3, 4, 5 tabel yang lain. Di mana produk akan berrelasi dengan brand, di mana satu produk hanya memiliki satu brand. Dan satu brand bisa dimiliki oleh beberapa produk. Nah, produk juga hanya memiliki satu spesifikasi, tapi satu spesifikasi bisa dimiliki oleh banyak produk. Tipe juga sama seperti yang lainnya, dan stok adjustment juga. Jadi satu produk itu bisa dimiliki oleh beberapa stok adjustment. Ini maksudnya saat pembelian atau saat barang keluar masuk. Nah, produk juga berrelasi dengan produk bundle, di mana produk bundle ini bisa hanya memiliki satu produk, dan produk bisa memiliki banyak produk bundle. Jadi satu produk bundle bisa dimiliki, saya ulang, jadi satu produk itu bisa memiliki banyak produk bundle. Selanjutnya produk aksesoris. Dia berrelasi dengan 4 tabel yang lain, di mana produk aksesoris bisa berrelasi dengan produk bundle, di mana satu produk aksesoris bisa memiliki banyak produk bundle, dan produk bundle hanya dimiliki oleh satu produk aksesoris. Nah, aksesoris juga eh, hanya memiliki satu tipe, tapi satu tipe bisa memiliki banyak produk aksesoris. Nah,
Produk aksesoris juga hanya memiliki satu brand, tapi satu brand bisa dimiliki oleh banyak produk aksesoris ini mirip banget sama produk. Nah, selanjutnya sales. Di mana sales ini hanya memiliki satu relasi ke stock movement. Jadi, sales ini bisa menjual, bisa ya, bisa berkali-kali stock movement, biasanya penjualan. Jadi satu sales bisa menjual barang, banyak barang, dan satu barang ini hanya bisa dijual satu sales, kayak gitu. Dan marketplace juga sama dengan stock movement, terus movement status juga sama, stok dokumen juga sama ke stok movement. Jadi di sini stok movement menjadi acuannya atau menjadi masternya ke produk, ke sales, ke marketplace, ke movement status, referensi, dan ke stok dokumen. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.